Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan ketaatan kita karena berkat pemeliharaan Tuhan yang begitu baik kepada kita. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyimak seputar berita Smyrna. Selamat datang dalam ibadah Raya Smyrna yang ke-304, Minggu 8 Agustus 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 18.30 di rumah masing-masing. Dan silakan untuk melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Persekutuan Prima diadakan hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 18 melalui aplikasi Zoom. Pembawa acara oleh Bapak Beni, renungan akan disampaikan oleh Bapak Daniel Sahrun, dan host Zoom oleh Bapak Niko. Mengundang kaum Prima untuk mengikutinya secara virtual. Sekolah Minggu akan diadakan setelah ibadah Minggu, dimulai pukul 9.45 untuk kelas dewasa, pukul 9.30 untuk kelas Pratama dan Indria. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mengikutinya. Laporan kegiatan ibadah Minggu tanggal 25 Juli 2021 berjumlah 100 orang. Ibadah Minggu tanggal 1 Agustus 2021 berjumlah 95 orang. Sekolah Minggu 25 Juli 2021 berjumlah 30 orang. Sekolah Minggu 1 Agustus 2021 berjumlah 39 orang. Jam doa 28 Juli 2021 berjumlah 52 orang. Jam doa 4 Agustus 2021 berjumlah 52 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Stefanus Darmuji pada tanggal 14 Agustus. Selamat ulang tahun Bapak Darmuji, Tuhan Yesus memberkati. Demikian seputar berita Smyrna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 9-10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan kepada kita melalui pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan dari SNP 619. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu
dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa kami di surga, Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersatu hati, memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kami. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan panca indera kami untuk menerima firman-Mu pada ibadah ini. Berkati kami ya Tuhan, sehingga ibadah ini sungguh dapat memuliakan nama-Mu, dan kami pun dapat merasakan kasih dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, Tuhan adalah Gembalaku, dari SNP 582. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kini kita akan memberikan ucapan syukur dalam bentuk persembahan dan persepuluhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Allah yang memelihara kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan di sepanjang hidup kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami kepadamu. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu melalui gereja Tuhan di tempat ini. Ajarkan juga kepada kami ya Bapa, untuk tidak hanya mempersembahkan dalam bentuk materi, tetapi mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan pelayanan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tibalah saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo STH dengan tema Berita bagi Tawanan dari Yehezkiel 3 ayat 1 sampai 27. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Bukalah Tuhan Mataku dari NP 206. Bukalah Tuhan mataku, agar terlihat olehku tiap kebenaran dan hikmat-Mu yang membebaskan diriku. Ku menantikan Tuhanku, oh bukakanlah mataku, agar segera rencana-Mu ku ikuti. Bukalah Tuhan kupingku, agar jelaslah padaku suara-Mu benar dan merdu, yang melenyapkan yang palsu. Ku menantikan Tuhanku, oh bukakanlah kupingku, agar segera rencana-Mu ku ikuti. Bukalah Tuhan mulutku, agar termasyur rahmat-Mu, berita benar perihal kasih-Mu bagi semua yang rindu. Ku menantikan Tuhanku, oh bukakanlah mulutku, agar segera rencana-Mu ku ikuti. Agar segera rencana-Mu ku ikuti.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersiap diri untuk menerima firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang terbuka dan biarlah kami boleh merendahkan diri dan hati kami untuk membuka firman Tuhan masuk ke dalam hati kami masing-masing, menguasai kehidupan kami, dan biarlah boleh menjadi dasar dalam kehidupan keimanan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, khotbah yang kedua berkenaan dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita di bulan ini. Judul yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah berita bagi tawanan. Firman Tuhan pada hari ini mungkin akan seperti lebih keras atau lebih tajam oleh karena ini berkaitan dengan kehidupan nyata kita dalam keseharian kita yang dikaitkan dengan kehidupan pada zaman Nabi Yeskel pada waktu itu berhubungan dengan Tuhan berkuasa dan juga umatnya yang tidak taat. Semoga ini menjadi berkat buat kita, mungkin jadi nasihat, mungkin menjadi teguran, yang intinya adalah firman Tuhan pasti bertujuan baik untuk kita semuanya, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Berita bagi tawanan, Yeskel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Bapak Ibu saya kasihi, fakta yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seringkali pengalaman-pengalaman, seringkali kejadian-kejadian, seringkali pengalaman buruk terjadi atas kita yang mana itu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi seringkali terjadi harapan baik kita tidak sungguh-sungguh terjadi baik dalam kehidupan kita. Kemudian jika ternyata itu terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, pastilah kemudian kita akan mendengarkan berbagai macam nasihat yang nadanya sama seperti ya, yang sabar ya, yang kuat ya, yang tabah ya, atau ada orang berkata dan menasihati kita, ya pokoknya nikmati saja, nikmati saja. Bapak Ibu saya kasih, inilah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan pada zaman Nabi Yeskel, di mana harapan-harapan mereka ketika mereka menjadi tawanan, ketika mereka berada dalam kekuasaan bangsa lain, ternyata berita yang didengar tidak seperti yang diharapkan. Ternyata warta yang mereka terima dari nabinya tidak seperti yang ia idam-idamkan. Lalu seperti apa kondisinya pada waktu itu? Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan yang ditulis oleh Yeskel. Bagian yang pertama, kondisi pada waktu itu. Bapak Ibu saya kasihi, Yeskel memenuhi panggilan Tuhan sebagai hambanya dan melayani kepada suatu masa di mana umat Tuhan menjadi tawanan Raja Nebukadnezar di Babel. Minggu lalu sudah saya jelaskan mengapa umat Tuhan menjadi tawanan, karena mereka tidak taat kepada Tuhan, karena mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Maka Tuhan memakai bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain untuk menguasai umat Tuhan. Dan pada zaman Nabi Yeskel, umat Tuhan juga berada dalam kekuasaan Nebukadnezar, Raja Babel, dan mereka hidup dalam pengawasan, hidup dalam penjajahan, dan hidup dalam keterkungkungan dari Raja Babel, Nebukadnezar. Tetapi kondisi ini berbeda dari sesuatu yang seringkali terjadi ketika bangsa dikuasai bangsa lain, yang biasanya akan menderita, akan sengsara, akan mengalami berbagai macam derita yang berkepanjangan oleh karena berada dalam kekuasaan bangsa lain.
Tetapi ketika umat Tuhan pada waktu itu, pada zamannya Yehezkiel, berada dalam kekuasaan Raja Nebukadnezar di Babel, mereka tidak mengalami derita apapun. Tidak ada penganiayaan, tidak ada penindasan. Bahkan pemerintah pada waktu itu memberikan kebebasan kepada umat Tuhan untuk berkarya, untuk bekerja, untuk bisa melakukan apa saja. Bahkan ketika mereka harus beribadah, harus berbakti, mereka diberi waktu sepenuhnya oleh pemerintah pada waktu itu. Mereka bebas berkarya, sehingga kondisi hidup mereka menjadi baik. Sekali lagi, bukan sengsara, karena mereka tidak menerima penganiayaan, tidak menerima siksaan, tidak menerima penindasan, tetapi menerima kebebasan untuk berkarya, sehingga kondisi ekonomi mereka baik, kondisi keluarga mereka baik, kondisi kebutuhan mereka baik. Bahkan banyak di antara orang-orang Israel yang berada dalam masa pembuangan pada waktu itu menjadi kaya raya, menjadi makmur hidupnya. Namun justru dalam keadaan bebas dan dalam keadaan makmur, umat Tuhan abai akan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Oleh karena mereka bebas, oleh karena mereka makmur, mereka tidak taat kepada Tuhan dan mengandalkan semua harta kekayaan duniawinya. Mereka bangga dengan kesuksesan secara duniawi, bukan sukses secara iman. Mereka bangga dengan segala sesuatu yang mereka bisa dapatkan di dunia ini. Dan mereka lupa bahwa mereka punya tanggung jawab untuk taat, beribadah, berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar. Yehezkiel pasal 8 ayat yang ke-12 dikatakan di sana. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Bapak Ibu saya kasih, di dalam kebebasan dan kemakmuran, umat Tuhan abai, lalu tidak taat kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Apa yang mereka lakukan? Kalau dalam ayat itu disebutkan bahwa kau lihatkah hai anak manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel. Siapa tua-tua kaum Israel? Mereka adalah orang-orang terpandang yang mestinya mereka menjadi teladan dalam kehidupan, keimanan dan penyembahan kepada Tuhan. Tetapi ternyata para tua-tua kaum Israel tidak bisa menjadi teladan yang baik, tidak menjadi teladan iman, tidak menjadi teladan dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Mereka justru hidup tidak bergantung kepada Tuhan, di dalam kemewahannya mereka mengagungkan berhala yang menjijikkan. Menyedihkan bukan? Ketika bangsa itu tidak mengalami penindasan dan siksaan, mereka diberikan kebebasan untuk berkarya. Mereka bisa menghasilkan segala sesuatunya dengan baik, menghasilkan kekayaan yang baik. Bahkan di antara mereka banyak yang menjadi makmur. Tetapi oleh karena kondisi seperti itu, mereka justru mengagungkan kemakmurannya. Mereka mengagungkan kekayaannya. Mereka tidak sadar bahwa keberhasilan mereka sesungguhnya ada campur tangan Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa segala sesuatu yang dia raih itu oleh karena berkat-berkatnya Tuhan. Mereka merasa bahwa segala sesuatu yang mereka dapat adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Hasil dari keringat mereka sendiri. Hasil dari kerja keras mereka sendiri. Dan bahkan hasil dari pemujaan kepada dewa yang dianggap mereka mendatangkan keuntungan dalam kehidupan mereka. Menyedihkan bukan? Dan siapa yang melakukan? Tua-tua Israel. Lalu apa akibatnya? Kalau kita melihat di ayat yang ke-14, di sana dikatakan perempuan-perempuan mereka berkumpul bersama-sama
dan mereka menghadapkan wajahnya kepada berhala-berhala yang menjijikkan. Perempuan-perempuan muda, mereka tidak lagi juga taat kepada Tuhan oleh karena melihat kehidupan para tua-tua yang tidak bisa menjadi teladan, akhirnya mereka ikut-ikutan. Mereka tidak menyembah kepada Allah Israel. Mereka tidak berbakti kepada Allah yang benar. Mereka justru ikut para tua-tua menyembah kepada berhala. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan di sana, ada 25 laki-laki muda menyembah kepada matahari dan melakukan kekerasan. Tidak hanya perempuan-perempuan muda, maksud saya. Tidak hanya perempuan-perempuan muda yang terimbas dari ketidakteladanan para tua-tua. Tapi juga para laki-laki itu, mereka berkumpul bersama-sama, tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada matahari yang dianggapnya sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka lupa pengajaran nenek moyang mereka, bahwa sumber kehidupannya adalah Tuhan Allah Israel. Dan mereka kemudian membelakangi Tuhan, di ayat itu dikatakan. Mereka membelakangi Tuhan, kemudian mereka sujud dan menyembah kepada matahari yang dianggap sebagai sumber dari kehidupan mereka. Sangat-sangat menyedihkan. Oleh karena tidak ada keteladanan baik dari para tua-tua, akhirnya perempuan-perempuan muda juga melakukan kejahatan di mata Tuhan, dan juga laki-laki muda melakukan kejahatan yang di mata Tuhan. Bapak yang saya kasihi, apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Waspada dan hati-hati dalam kita berbakti, dalam kita melayani, dan dalam kita mengabdi kepada Tuhan. Di masa pandemi ini, kita juga mendapatkan sebuah kebebasan. Bebas untuk beribadah, bebas untuk bersekutu, bebas untuk melayani, bebas untuk mengabdi dari rumah masing-masing. Hati-hati dengan kebebasan ini. Umat Tuhan membuktikan tidak memanfaatkan kebebasan itu untuk menyembah kepada Allah yang benar, tetapi justru memanfaatkan kebebasan itu untuk melakukan sesuka hatinya. Sebuah evaluasi dalam kehidupan kita sekarang ini. Ketika kita bisa bebas beribadah dari rumah, apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Apa ketika saya beribadah dari rumah, apakah saya mempersiapkan diri saya untuk beribadah dengan sungguh-sungguh? Apakah pakaian saya merupakan pakaian ibadah? Apakah sikap saya merupakan sikap ibadah? Apakah hati saya merupakan hati yang sikap beribadah kepada Tuhan? Karena sekarang saya beribadah dari rumah dan mungkin orang lain tidak mengetahuinya. Seperti para tua-tua tadi mengatakan, Tuhan tidak mengetahuinya. Karena Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ketika kita melayani, diberikan kebebasan untuk melayani. Apa kita sungguh-sungguh melayani kepada Tuhan? Atau kita akan memilih tidak melayani kepada Tuhan? Kita bebas mengabdi kepada Tuhan. Apa kita akan sungguh-sungguh menggunakan kebebasan mengabdi kepada Tuhan? Kita akan mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Atau kita akan mengabdi kepada Tuhan kalau kita mau. Bapak yang saya kasihi, apakah dalam kebebasan itu kita tetap bisa menyenangkan hati Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan dengan benar? Ketika saya beribadah dari rumah, apakah saya beribadah dengan benar kepada Tuhan? Ketika saya mengabdi dari rumah, apakah saya bisa memberikan pengabdian saya yang benar kepada Tuhan? Ketika saya bisa melayani dari rumah, apakah saya sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan benar? Dan apakah dalam kebebasan itu kita tetap bisa menyenangkan hati Tuhan? Atau seperti bangsa Israel pada waktu itu, menangkap sebuah kebebasan itu sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan apa saja, meskipun itu di luar dari kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mengevaluasi diri kita. Bagian yang kedua,
Lalu apa isi beritanya yang disampaikan oleh Yehezkiel? Berita bagi tawanan. Tadi saya sampaikan di atas bahwa seringkali yang terjadi pada kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan ternyata tidak terjadi, dan yang tidak kita harapkan ternyata terjadi. Kita mengharapkan dan berdoa supaya kita sehat, ternyata yang terjadi adalah kita sakit. Kita berharap supaya kita ditolong oleh orang, tapi ternyata justru kita semakin dipojokkan oleh orang. Kita berharap supaya permasalahan selesai, tapi ternyata justru permasalahan bertambah banyak. Dan itu fakta dalam kehidupan kita. Sesuatu yang terjadi ternyata acap kali tidak seperti yang apa kita harapkan. Seperti halnya umat Tuhan pada waktu itu. Mereka ditawan oleh orang-orang Babel, oleh raja Mesir, oleh raja yang berkuasa Nebukadnezar, raja Babel. Tetapi harapan yang terjadi ternyata, kejadian yang terjadi sesungguhnya ternyata bukan sesuatu yang diharapkan mereka. Mungkin harapannya adalah ketika mereka menjadi tawanan, mereka akan dibebaskan dengan semua kekayaan yang mereka dapatkan. Mungkin harapannya adalah supaya mereka mendapatkan berita pengampunan, lalu mereka bisa keluar dari Babel, dari kekuasaan Raja Nebukadnezar. Umat Tuhan merasa pada waktu itu berada dalam zona nyaman. Sekali lagi ya, umat Tuhan pada waktu itu merasa bahwa mereka sudah berada dalam zona nyaman meskipun mereka berada dalam tawanan. Zona nyaman pasti ukurannya adalah mereka sendiri. Dan pasti siapapun itu, termasuk kita mungkin hari ini, kalau sudah berada dalam zona nyaman, tidak ingin ada orang yang mengganggu kenyamanan itu. Bahkan orang bisa berkata, sedumuk batuk senyari bumi. Kalau ada orang yang mengganggu kenyamananku, tak belani sampai kapanpun, gitu ya. Itu yang terjadi. Umat Tuhan pada waktu itu berada dalam zona nyaman, sehingga mereka tidak mau ada seseorang yang bisa mengusik kenyamanan mereka. Mereka hidup dalam kemewahan, mereka hidup dalam pesta pora, mereka hidup dalam segala sesuatu yang ada, begitu nyaman. Dan tidak ada orang yang mengusiknya pada waktu itu. Tetapi ternyata firman Tuhan datang kepada nabinya. Firman Tuhan datang kepada Yehezkiel. Yehezkiel pasal 15 ayat 7 berkata, aku sendiri akan menentang mereka. Walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat kamu menentang mereka. Wah, luar biasa. Kekuatan Tuhan dinyatakan. Dan nabinya mendapatkan perintah supaya memberikan peringatan kepada umat Tuhan. Ingin mengembalikan bahwa segala sesuatu yang mereka dapatkan, kekayaan, kemewahan, kehidupan yang ada pada mereka sesungguhnya adalah miliknya Tuhan. Sesungguhnya adalah Tuhan yang memberikan kepada mereka. Sehingga Tuhan mau supaya mereka kembali kepada pengakuan bahwa akulah Tuhan yang benar. Dan yang mengerikan adalah bukan nabinya, tetapi Allah sendiri yang akan menentang mereka. Mengerikan bukan? Pasal 7 ayat 20 sampai 21. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkaan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkan menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jaraan bagi orang-orang fasik di bumi ini. Dan mereka ini akan menajiskannya. Tuhan bertindak. Ketika mereka tidak mau bertobat, ketika mereka tetap memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri bertindak. Ketika mereka tidak mau setia kepada Tuhan, ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bertindak.
Apa yang menjadi masalahnya? Yang menjadi masalah adalah harta kekayaan mereka yang menghalangi pikiran mereka, yang menjadikan mereka memberontak kepada Tuhan, yang menjadikan mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan harta dan kekayaannya. Maka harta dan kekayaannya akan diambil oleh Tuhan. Yang merintangi mereka untuk setia kepada Tuhan, diambil oleh Tuhan. Yang merintangi mereka untuk tunduk kepada Tuhan, diambil oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang bertindak. Berat bagi Yehezkiel untuk menyampaikan pesan ini. Pesan kepada bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk, yang begitu keras kepala. Yehezkiel pasal 3 ayat 7 mengatakan, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Yang dihadapi oleh Yehezkiel bukan orang sembarangan. Yang dihadapi oleh Yehezkiel adalah orang-orang pintar, orang-orang pandai, orang-orang kaya, orang-orang luar biasa secara duniawi. Dan dikatakan di sana mereka menolak diperingatkan. Karena apa? Karena mereka adalah bangsa yang keras, bangsa yang berkepala batu dan yang bertegar hati. Bahkan dikatakan di pasal 3 ayat 9, seperti batu intan yang lebih keras daripada batu ku teguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Didorong oleh Tuhan supaya Yehezkiel tidak takut menghadapi mereka yang berkeras batu, yang berkepala batu dan berkeras hati. Karena Tuhan akan menyertai Yehezkiel untuk menjadi hambanya yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan kepada bangsa Israel. Sulit bagi Yehezkiel untuk melakukan ini. Oleh karena apa? Seperti makan buah si malakama. Kalau Yehezkiel tidak mau memperingatkan kepada mereka, di ayat yang ke-18, kalau ada orang salah atau orang benar yang meninggalkan hidup benarnya, lalu Yehezkiel tidak memberi peringatan kepada mereka, kemudian mereka dihukum mati, maka Yehezkiel akan dituntut oleh Tuhan atas nyawa orang itu. Susah bukan? Dan ayat yang ke-19, kalau ada orang yang salah atau orang yang benar dan tidak lagi hidup benar, lalu Yehezkiel memperingatkan mereka dan mereka menolak peringatan itu, maka Nabi Yehezkiel dibebaskan dari tuntutan. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan perintah seperti ini. Mari, pergilah, pasal 3 ayat 11. Pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Tuhan memberikan perintah kepada Yehezkiel, pokoknya sampaikan saja. Mereka mendengarkan atau tidak mau mendengarkan, sampaikan saja. Nanti aku yang bertindak, nanti Tuhan yang bertindak. Pasal 2 ayat 5, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Teologi Perjanjian Lama mengatakan bahwa nabi adalah utusan Tuhan yang diutus kepada bangsa itu, yang mewakili Tuhan untuk memberikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, teguran-teguran, dan memimpin umat pada waktu itu untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Akhirnya memang mereka tidak mau mendengarkan peringatan dari Nabi. Dan mereka akan menerima akibatnya dari ketidaktaatan, dari pemberontakan mereka, dan seluruh harta kekayaannya. Nanti kalau kita baca selanjutnya, ludes semuanya. Karena harta kekayaan mereka menutupi mata dan hati mereka untuk taat kepada Tuhan, untuk mau melayani Tuhan, dan untuk mau berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Yehezkiel dengan umat Allah? Yang pertama, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan selalu mendatangkan akibat buruk. Oleh sebab itu, pada pagi ini saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan kalau tidak mau menerima akibat buruk. Memang berat menyampaikan ini. Yehezkiel akhirnya dimusuhi oleh orang-orang Israel.
Tetapi apapun itu Yesaya menyampaikan, baik mereka mau mendengarkan atau tidak mau mendengarkan. Oleh sebab itu Yesaya juga menyampaikan kepada kita sekalian, supaya kita taat kepada Tuhan, supaya kita setia kepada Tuhan, kalau tidak bisa mendatangkan hal buruk dalam kehidupan kita. Yang kedua, hambanya mempunyai kewajiban menyampaikan pesan Tuhan, diterima atau tidak diterima. Sebuah pengalaman yang pasti ini menjadi beban berat bagi seorang hamba Tuhan ketika harus menyampaikan sebuah teguran atau menyampaikan sebuah hukuman atas umat yang berdosa. Kalau menyampaikan berita berkat mungkin sesuatu yang mudah, tapi ketika menyampaikan teguran, menyampaikan nasihat, bahkan ketika menyampaikan penghukuman, sesuatu yang berat bagi seorang hamba Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, bagaimana respon kita pada saat kita menerima nasihat? Bagaimana respon kita pada saat kita menerima teguran dari firman Tuhan? Pasti akan menentukan kondisi kita berikutnya. Tetap setiakah waktu kita ditegur? Marahkah waktu kita ditegur? Tidak terimakah pada waktu kita dinasehati? Membencikah kita kepada orang yang memberikan nasihat? Firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita sekalian di pagi ini, dan saya mendorong marilah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang setia, dan yang taat kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi ini. Keras memang, tajam memang, tetapi inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sebagai seorang percaya dan seorang beriman. Kami harus tunduk, taat, setia kepada Tuhan. Punya semangat untuk melayani, mengabdi, dan berbakti kepada Allah yang benar. Kebebasan yang kami terima, kiranya kami manfaatkan sebaik-baiknya. Supaya kami boleh bebas melayani, kami bebas mengabdi, dan kami bebas untuk setia dan berbakti kepada Tuhan. Bukan bebas untuk melakukan semua yang kami pandang baik secara manusia. Terima kasih buat peringatan-Mu pada pagi ini. Ampuni kalau ada hal yang kurang kami menangkap dengan benar, dan biarlah Roh Kudus akan menanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi berkat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Di Dalam Tuhanku dari NP 274. Tempat yang aman dan tenang di dalam Tuhanku, melawan dosaku mana
Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan tundukkan kepala, kita naikkan syafaat kita dan juga bersiap untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam surga, kalau kami masih ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih setia-Mu yang boleh menyertai kehidupan kami sekalian. Ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, hati kami, hidup kami yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah pada saat ini doa-doa kami boleh kami naikkan dan berkenan kepada Tuhan. Di penghujung ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, kami ingin terus mengingat akan bangsa dan negara kami dengan perjuangan kerasnya untuk melawan COVID-19 dan variannya. Kami tahu keterbatasan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon kuasa-Mu menyertai kami sekalian, baik pemerintah kami, instansi terkait, Polri, TNI, seluruh masyarakat yang bekerja sama bergandengan tangan untuk memerangi COVID-19. Berikan kepada kami kekuatan dan kuasa-Mu, dan bahkan turunlah kasih dan kuasa-Mu atas bangsa kami, sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir di negeri Nusantara ini dan kami kembali kepada aktivitas normal kami. Bapa di surga, berkatilah upaya dan usaha kami, baik melalui vaksinasi, melalui penerapan PPKM, dan juga penerapan protokol kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya upaya-upaya kami boleh membuahkan hasil dan kami boleh menikmati kebebasan dari COVID-19 dan variannya. Berkatilah kondisi perekonomian yang ada di negeri kami ya Tuhan. Kiranya masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan tetap memberikan pertumbuhan perekonomian di negeri kami, dan kami tetap bisa menjalankan semua aktivitas pekerjaan kami dan boleh mendatangkan hasil. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang baik atas kami, dan selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat Indonesia seluruhnya. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang hampir saja mengakhiri masa periode jabatan baik di BPN, di yayasan, dan juga di Bamusnas. Kiranya waktu yang masih ada ini boleh kami gunakan untuk bersiap diri mengikuti musyawarah besar beberapa hari ke depan. Kami berdoa kiranya keputusan-keputusan yang diambil dalam musyawarah besar nanti akan sungguh-sungguh membawa kemuliaan nama Tuhan dan membawa kemajuan keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Terima kasih Bapak, berkatilah para pendeta Baptis Indonesia dan keluarganya dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kiranya kasih setia dan juga perlindungan Tuhan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan. Kami bersyukur buat Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang dalam langkah ke depan boleh maju dan berkembang oleh karena campur tangan Tuhan. Kami bersyukur punya Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadikan Smyrna menjadi gereja yang semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Smyrna dengan kekuatan, kesehatan, dan kecukupan. Berkati juga dengan perlindungan dari COVID-19 dan variannya, sehingga seluruh keluarga jemaat Smyrna semuanya mendapati tubuhnya sehat dan kuat tanpa penyakit apapun. Berkatilah jemaat Smyrna yang masih berada dalam isolasi mandiri, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Mereka yang dalam pemulihan juga Tuhan terus kuatkan menuju kepada kesehatan sempurna. Dan kami yang sehat, Tuhan jagai kami supaya kami tetap sehat dan kuat. Berkati Smyrna dengan kesehatan, kesatuan, kerukunan yang sungguh, sehingga kami boleh membangun Smyrna bersama-sama, bukan saja dengan kekuatan kami, tetapi juga dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin Tuhan mendengarkan syafaat kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu saya kasih, bersiap dirilah untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya.
Amin. Ya kasih yang besertaku, padamu aku berteduh, dan ku serahkan hidupku, agar dalam kasih itu ku berlindung ya terang pelita kakiku, berilah aku bimbingan dan suluh pada jalanku, tetap bersinar selalu, indah Ibadah kita telah selesai. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil waktu sejenak dan kita bersama-sama berdoa secara pribadi masing-masing.